Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang jamur dan bakteri penyebab penyakit tanaman. Kelompok kami terdiri dari Riki Setiawan dengan NIM 201, Eksita Kusuma NIM 204, Isnaini Khairunisa NIM 222, Ilham Faiza NIM 239, Uliyatul Muhmiroh Hanikaf NIM 243, Arga Kumala Rahmawati NIM 240, Aziz Dwika Alana NIM 245, dan Syarifuddin Farhan Alfarizi NIM 231. Sebagai pembuka, kami akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu penyakit pada tanaman. Penyakit pada tanaman merupakan penyimpangan dari sifat normal yang menyebabkan tanaman tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis seperti biasanya. Penyakit pada tumbuhan disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik meliputi tanah, cuaca, perlakuan pertanian, dan limbah industri. Sedangkan faktor biotik meliputi jamur, bakteri, virus, MLO atau microba-like organism, BLO bacteria-like organism, dan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, pada materi yang kali ini kita akan membahas tentang jamur dan bakteri. Nah, jamur ini penyebab timbulnya penyakit ada berbagai macam. Contohnya adalah jamur Ascomycotes, jamur Deuteromycotes, jamur Basidiomycotes, dan sebagainya. Bakteri juga dapat menimbulkan penyakit pada tanaman seperti penyakit layu, busuk lunak, atau busuk basah, bercak pada daun, dan sebagainya. Selanjutnya, saya Uliyatul Muhmiroh Hanikaf akan menjelaskan tentang penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. Beberapa spesies jamur dapat menyebabkan penyakit tumbuhan sehingga disebut jamur patogenik. Jamur patogenik menyebabkan penyakit pada tumbuhan melalui proses infeksi atau inokulum, sehingga masuknya jamur tersebut dapat melalui dua cara, yakni membentuk organ khusus yang disebut haustorium untuk melukai, maupun masuk secara alami seperti stomata dan melalui luka. Proses jamur dalam menyerang tanaman. Jamur akan mengeluarkan spora, dan spora tersebut berkecambah dan membentuk tabung kecambah. Sehingga dari kecambah tersebut akan muncul hifa runcing yang akan melubangi bagian pada tanaman, sehingga hifa tersebut dapat masuk dan membesar di dalam tubuh tanaman. Nama saya Aziz Dwika Alana, NIM 245. Saya akan menjelaskan mengenai Picomycota. Picomycota merupakan takson polifiletik dalam sistem taksonomi Engler. Kelas ini telah dihapuskan, dengan sebagai gantinya terdapat beberapa kelas yang lain, diantaranya Zygomycota, Chytridiomycota, dan Hypochytridiomycota. Ciri Picomycota yaitu biasa disebut juga sebagai algal fungi dikarenakan habitatnya di dalam air, septa tidak bersekat, miseliumnya berjenis koenositik, dengan reproduksi aseksualnya menghasilkan zoospora dan aplanospora yang dihasilkan oleh sporangium. Selanjutnya dari kelompok Ascomycota. Ascomycota sendiri termasuk ke dalam jamur kelompok monofiletik yang memiliki struktur reproduksi berupa spora atau askospora terbentuk dalam struktur khusus yang disebut askus. Beberapa kelompok jamur ini yang tergolong ke dalam fungi yang menyebabkan penyakit pada tanaman, diantaranya Ceratocystic fimbriata, yaitu penyebab penyakit kanker pada kakao, kopi, mangga, kelapa, dan karet. Terus selanjutnya ada Glomerella cingulata, di mana menjadi penyebab penyakit antraknose pada berbagai tanaman. Dan yang terakhir ada Mycosphaerella berkelei atau Mycosphaerella arachidis, yang menjadi penyebab penyakit bercak daun kacang tanah. Saya Ilham Faiza akan menjelaskan sedikit tentang spesies jamur yang menyerang tanaman. Yang pertama ada dari golongan Basidiomycotes. Nah, jamur Basidiomycotes ini menyebabkan penyakit pada tanaman, yaitu yang pertama ada Corticium salmonicolor atau Upasia salmonicolor, penyebab penyakit upas pada banyak tanaman tahunan. Yang kedua ada Exobasidium vexans yang menyebabkan penyakit cacar pada daun teh. Hemileia vastatrix yang menyebabkan penyakit karat pada daun kopi.
Yang ketiga ada Puccinia sorgi, penyebab penyakit karat pada sorghum. Dan yang terakhir nomor 4 ada Rigidoporus lignosus atau Fomes lignosus, penyebab penyakit akar putih pada tanaman tahunan. Saya akan menjelaskan cara jamur menyerang tanaman. Inokulum jamur akan masuk ke dalam jaringan tumbuhan dengan cara melakukan penetrasi dengan berbagai cara, yaitu membentuk organ khusus yang disebut haustorium berupa tabung kecambah atau hifa runcing, atau juga bisa melalui lubang alami seperti luka dan stomata. Nah, jamur yang masuk ke dalam tumbuhan akan membentuk kolonisasi sebelum kemudian membentuk organ perkembangbiakan untuk pemencaran. Proses yang terdiri atas tahap infeksi, kolonisasi, dan pemencaran ini disebut daur penyakit. Selama daur penyakit ini, jaringan tumbuhan mengalami perubahan dan pada permukaan bagian jaringan yang mengalami perubahan tersebut dapat tampak pertumbuhan jamur. Perubahan yang tampak pada tumbuhan sebagai akibat dari terjadinya infeksi disebut gejala penyakit atau disease symptoms. Sedangkan pertumbuhan patogen yang tampak pada permukaan jaringan sakit disebut tanda penyakit atau disease signs. Pengenalan gejala dan tanda penyakit diperlukan dalam melakukan diagnosis penyakit. Perkenalkan, nama saya Eksita Kusuma Juliana NIM 204 akan menjelaskan tentang penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Seperti yang kita ketahui, dalam penyakit tanaman dikenal segitiga penyakit. Segitiga penyakit tersebut mempunyai 3 komponen, yaitu inang, lingkungan, dan patogen. Bakteri ini termasuk dalam patogen. Bakteri adalah organisme seluler yang bersel tunggal, tidak berklorofil, dan keberadaannya dapat ditemukan di tanah, di air, maupun di organisme lain. Bakteri juga dapat ditemukan pada lingkungan yang ramah ataupun ekstrim. Lalu bakteri ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti gejala benjolan, penyakit layu, penyakit hawar, busuk lunak dan busuk keras, bercak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sifat bakteri. Yang pertama adalah bakteri masuk ke dalam tanaman melalui luka. Luka tersebut terdapat di akar, daun, maupun di batang. Selanjutnya adalah bagian tumbuhan yang diserang bakteri akan mengeluarkan lendir. Lendir tersebut akan mengeluarkan bau yang menusuk dan lengket bila disentuh. Dan yang terakhir adalah penyebaran dari satu bagian ke bagian lain pada tanaman dapat melalui air, serangga, ataupun manusia. Baik, setelah dijelaskan bagaimana itu sifat bakteri, mari bersama saya Syaifuddin Farhan Al-Farisi NIM 231 masuk kepada slide bagaimana cara bakteri menyerang tanaman. Perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa bakteri ini mempunyai kemampuan mereproduksi individu sel dalam jumlah sangat banyak dengan waktu singkat sehingga menjadi penyebab penyakit yang mempunyai sifat merusak pada inang. Penyebaran bakteri tidak melalui spora, sehingga secara adaptif tidak dapat disebarkan melalui angin. Akan tetapi, bakteri patogenik mampu berpindah dengan perantara air, seperti percikan maupun hujan, atau dapat berpindah melalui binatang, bahkan manusia itu sendiri. Di sini ada bahkan alur bagaimana cara bakteri menyerang tanaman. Dimulai dari bakteri itu sendiri. Keberadaan bakteri dapat berpindah melalui 3 perantara dan tentunya menyerang melalui 3 perantara tersebut. Yang pertama yaitu melalui vektor. Melalui vektor ini akan melakukan infeksi inang dengan alat stilet atau alat penusuk. Hal ini dapat kita jumpai pada jagung manis, di mana vektor bakteri tersebut adalah kumbang jagung. Kemudian bakteri yang menyerang melalui luka. Tentu hal ini sangat mudah bagi bakteri untuk melakukan infeksi pada tanaman tersebut, sebab luka ini biasanya disebabkan oleh nematoda atau serangga-serangga hama, sehingga dengan adanya luka tersebut, bakteri akan mudah mempengaruhi metabolisme dari tanaman tersebut. Kemudian ada bakteri menyerang melalui lubang alami. Melalui lubang alami ini dapat kita ketahui bahwa tanaman tersebut
mempunyai stomata maupun lentisel, di mana bagian tersebut sangat rentan menjadi celah bagi bakteri untuk menyerang tanaman. Karena di bagian tersebut, bakteri ini ketika sudah masuk akan dapat berkembang biak dalam ruangan tarsel, sehingga tahu sendiri kan bakteri akan berkembang biak secara cepat dalam waktu yang singkat. Setelah mengetahui bagaimana cara bakteri menyerang tanaman, berikut ada beberapa gejala akibat dari bakteri yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya Arga Kumala, NIM 134180240 akan menjelaskan tentang gejala penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, gejala benjolan atau galls. Gejala ini disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens. Bakteri ini menyebabkan perubahan secara fisiologi pada jaringan tanaman. Akan terdapat benjolan pada akar, batang, atau daun karena pertumbuhan yang berlebihan atau abnormal. Yang kedua, penyakit layu disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Gejala awal serangan yaitu tanaman menjadi layu pada bagian tanaman muda atau menguningnya daun-daun tua. Pada batang tanaman yang sakit akan membentuk lebih banyak akar adventif sampai setinggi bunga. Jika batang, cabang atau tangkai daun tanaman sakit dibelah, maka akan tampak berkas pembuluh dan empulurnya menjadi berwarna coklat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Riki Setiawan, NIM 201. Gejala slime flu atau gejala lendir. Nama bakteri yang menyebabkan gejala ini adalah Erwinia nimipressualis. Bentuk gejala ditandai dengan jaringan kayu yang berwarna gelap seperti bekas terendam air. Kemudian pada bagian luka akan mengeluarkan lendir yang terus-menerus dan bersifat bau. Gejala bercak. Nama bakteri yang menyerang adalah Pseudomonas cattleyae. Bakteri ini menyerang pada tanaman anggrek. Gejalanya yaitu terjadi bercak yang semula hanya berwarna kuning, kemudian menjadi coklat dan hitam, dan bercak ini terjadi pada pucuk daun tanaman anggrek. Selanjutnya perkenalkan, saya Isnani Khairunisa, NIM 134180222. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gejala kurap atau scab. Gejala kurap atau scab disebabkan oleh bakteri Streptomyces cabies. Bakteri ini menyerang tanaman kentang. Lalu, tanaman yang terserang akan menunjukkan adanya bercak yang lama-kelamaan berkembang menjadi kudik. Untuk penyebaran jamur dan patogen sendiri, mereka memiliki banyak cara, antara lain bisa melalui angin, lalu melalui percikan dan aliran air hujan. Bisa juga dengan hujan yang dihembus angin, serangga, banjir atau irigasi, benih yang terkontaminasi, serta bibit yang terinfeksi. Selain itu, hewan juga bisa menjadi vektor penyebaran jamur dan patogen. Selain itu juga ada alat pertanian. Alat pertanian ada bermacam-macam seperti sepatu, traktor, gunting pemangkas, pisau, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 6, yakni kelompok terakhir. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone, stay safe ya. Semangat untuk kita semua.